Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengasihi dan dikasihi Allah, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah. Ibadah hari ini mengambil tema kerugma, didake, dan terapeia. Umat Tuhan, mewartakan kabar baik adalah tugas yang Allah percayakan kepada kita untuk dilakukan melalui tugas perwartaan. Itulah kita dilibatkan oleh Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di atas bumi ini melalui karya kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Mari kita sejenak melihat di dalam diri kita, sudahkah tugas perwartaan itu kita lakukan dalam kerendahan hati. Mari kita memasuki ibadah ini supaya kita dimampukannya menjadi pewarta kabar baik lewat seluruh aspek kehidupan kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 4 bait 1 hingga 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-soraklah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyurkan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tangannya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Kebaktian kita berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi setiap kita yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Sebab Kristus mengutus aku, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, sejatinya adalah tugas perutusan yang kepada kita sebagai orang percaya dipercayakan Allah untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Mari di dalam ibadah ini kita akan mencoba untuk melihat kembali di dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi pewarta-pewarta Injil, pewarta-pewarta kabar baik melalui kehadiran kita kepada sesama kita, bahkan kepada seluruh ciptaan?
di dalam tugas kita untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, dan juga menghadirkan pemulihan bagi orang lain, bahkan bagi seluruh ciptaan di muka bumi ini. Kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang seringkali membuat kita gagal untuk melakukan itu semua. Saya mengundang kita untuk di dalam segala kerendahan hati kita, membuka hati kita, jiwa dan pikiran kita di hadapan Tuhan Allah kita, untuk menyesali segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di sepanjang minggu ini melalui doa pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Allah yang penuh dengan belas kasihan, dengan penuh penyesalan, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang penuh dengan perasaan menyesal dan malu karena segala dosa kami. Kami memohon belas kasih-Mu atas kami, ya Allah. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sudilah Engkau kiranya juga mengampuni kami dari kegagalan kami untuk menjadi pewarta kabar baik dan menjadi orang-orang yang memulihkan sesama kami. Kami menyesal, kami malu akan segala dosa dan kekurangan kami. Oleh karena itu, ya Kristus, kami mohon, basuhlah dan sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Tahirkan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Ya Roh Kudus, berikan kepada kami hati dan roh yang baru, yang mau senantiasa taat kepadamu. Terimalah dan dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini, ya Allah. Sebab doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang tersembelih bagi kami. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jenuh, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar ajabu. Engkau ketuk pintuku, ku lihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang belas. Sebab dosaku jua terpancing pintuku, dan Kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut, untuk-Mu telah ku tahan derita kemelut. Beginikah caramu menyambut Tuhanmu? Oh Yesus, bila aku masuki hatiku.
Mari kita yang sungguh-sungguh mengakui serta menyesali segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku atas kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling mengampuni dan saling menerima satu dengan yang lain. Salam damai. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Di muka tahtanya semua bertelur, musuhnya menyembah tersungkur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau masih menghimpun kami sebagai satu umat, sebagai satu persekutuan. Kami rindu untuk kami boleh bersama-sama kembali disegarkan dan dipenuhi dengan firman-Mu, supaya firman itu pada akhirnya menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami sebagai pewarta-pewarta kabar baik. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh memahami setiap bagian firman-Mu. Bahkan kami juga diberikan keberanian untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berkuasalah atas kami ya Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami ya Kristus. Karena kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk diubahkan oleh-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen,
seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 27 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 hingga ayat 9. Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan memazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 hingga 18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ke-18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan,
Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai ayat 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang memelihara dan melakukan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kerugma, didake, dan terapeia secara bebas bisa diartikan sebagai pewartaan, pendidikan atau pengajaran, dan terapeia itu pemulihan. Nah, kita akan coba memperhatikan dari bacaan Injil kita, Matius 4 ayat 12 sampai 23. Nah, kita akan melihat 3 hal berharga yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas ini kepada para pendengarnya dan kepada kita pada saat ini. Dikatakan di ayat yang ke-12, Bapak Ibu, pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ia menyingkir ke Galilea. Galilea kita tahu bukanlah sebuah daerah yang menarik. Galilea itu bukan sebuah daerah yang baik secara finansial atau baik secara sosial, tidak. Galilea itu daerah yang dipandang sebelah mata pada orang-orang di zaman Yesus kala itu. Oleh karena Galilea didominasi oleh mereka yang lemah secara ekonomi dan lemah secara status sosial, sehingga bagi orang-orang zaman itu, singgah, berkunjung, bekerja, apalagi tinggal di Galilea itu tidak pernah masuk dalam perhitungan mereka. Nah, tapi justru Yesus mengarahkan pandangannya dalam pewartaan kabar baik itu di Galilea.
sebuah daerah yang dipandang sebelah mata, namun Yesus mengarahkan pandangannya secara penuh pada daerah Galilea, pada penduduk di sekitar Galilea. Dan pesan pewartaan yang pertama yang keluar dari mulut Yesus setelah ia dibaptiskan adalah seruan bertobatlah. Rasanya kita baru saja mendengar khotbah atau bacaan tentang pertobatan dalam minggu Advent beberapa waktu lalu. Dan kini pertobatan itu kembali diserukan oleh Yesus. Sebelumnya diserukan oleh Yohanes Pembaptis dan kini diserukan dari mulut Yesus sendiri. Apa maknanya? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pertobatan atau bertobatlah menurut ayat 17 di dalam Alkitab Matius berbahasa Yunani digunakan kata metanoiete. Dari dua kata, meta itu artinya perubahan, transformasi, maka kita mendengar istilah metamorfosa, dan noiete dari kata nous yang artinya cara berpikir. Jadi metanoia, metanoiete, bertobatlah bisa juga diterjemahkan secara bebas, artinya perubahan signifikan cara kita berpikir. Perubahan signifikan cara berpikir dari masing-masing kita semua. Perubahan cara berpikir yang seperti apa? Cara berpikir misalnya, kalau setting tempat ini berada di Galilea, maka ini sebetulnya mau mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengalami pertobatan. Pertobatan tak hanya dibutuhkan oleh orang-orang mungkin pada zaman itu yang bekerja sebagai pemungut cukai, orang-orang yang bekerja sebagai ahli-ahli Taurat. Tidak, tapi pertobatan itu juga mesti dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dalam struktur sosial masyarakat pada zaman itu, bahkan oleh mereka yang rendah secara sosial. Artinya pertobatan harus dialami oleh semua orang dari berbagai level kehidupan yang ada. Mau dia pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, orang kaya, ataupun bahkan orang yang lemah secara ekonomi, maka pertobatan adalah sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup yang mesti dilakukan, yang mesti diupayakan, khususnya kepada mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertobatan, sebuah perubahan cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir ini kemudian diwujudkan, dinyatakan dalam bagian yang kedua dari bacaan Injil kita. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagaimana makna pertobatan adalah perubahan cara berpikir, maka pada bagian yang kedua ini kita akan melihat buah dari perubahan cara berpikir itu. Di mana buahnya? Di ayat yang ke-19, ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perubahan cara berpikir itu artinya harus dimiliki seseorang kalau ia mau sungguh-sungguh disebut sebagai murid-murid Tuhan. Seorang murid yang baik tentu pertama-tama dibutuhkan upaya aktif dari dalam dirinya untuk apa? Untuk membuka dirinya, dibentuk, dibina, ditegur, dinasehati, dibimbing oleh siapa? Oleh gurunya. Demikian juga para murid. Ketika mereka mau menerima undangan Yesus sebagai penjala manusia yang sebelumnya hanya penjala ikan, maka tentu dibutuhkan tindakan aktif dari dalam diri mereka, membuka diri untuk dibimbing oleh sang guru,
membuka diri untuk mau ditegur, dinasehati oleh sang guru. Dan ketika itu terjadi, maka akan ada perubahan cara hidup. Yang semula penjala ikan itu kan artinya orang yang bekerja, nangkap ikan, ikannya dijual di pasar, mendapatkan uang, dan uangnya untuk keberlangsungan hidupnya secara sendiri. Maka kini menjadi penjala manusia, melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Perubahan cara berpikir, bukan Bapak Ibu? Yang semula berpikir untuk dirinya sendiri, kini berpikir untuk orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Tapi perubahan itu hanya bisa terjadi kalau apa? Dimulai dari kita mau dengan sukarela mengubah cara berpikir kita. Nah, kenapa harus dimulai dengan cara berpikir? Karena cara berpikir kita menentukan apa yang keluar dari dalam diri kita. Cara berpikir Bapak dan Ibu menentukan, atau dalam bahasa lainnya, cara berpikir kita sadar atau tidak terwujud di dalam tindakan kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Orang mungkin bisa istilahnya membuat-buat gitu ya. Misalnya yang suka bohong lalu dibuat-buat menjadi jujur supaya dihormati. Orang yang tadinya suka berbuat jahat dibuat-buat menjadi baik supaya menerima respek dari orang lain. Sesuatu yang sifatnya artifisial, yang sifatnya lahiriah bisa kita buat-buat. Tapi cara berpikir, sadar atau tidak, itu akan mewujud di dalam tindakan kita. Dan kalau cara berpikir kita benar, cara berpikir kita baik, cara berpikir kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sadar atau tidak, output yang keluar dari hidup kita itu juga pasti baik bagi orang lain. Maka lihatlah perubahan status para murid. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan simbolisasi dari mereka yang sebelumnya berorientasi untuk dirinya sendiri, keberlangsungan hidupnya sendiri, kini berubah menjadi penjala manusia. Orang yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Dan makna perubahan cara berpikir ini juga ingin menunjukkan sebetulnya kepada para pembaca dan pendengar dari komunitas gereja Matius pada kala itu, bahwa Allah bisa memanggil siapapun, bahkan dari daerah yang kalian tidak anggap, yaitu daerah Galilea. Orang mungkin akan berpikir, oh Yesus pasti panggil murid-muridnya dari sekitar Yerusalem. Karena Yerusalem kan kota berpendidikan, kota yang secara ekonomi dan sosial itu baik. Tapi tidak. Yesus mau mengubah cara berpikir untuk melihat bahwa siapapun orang di atas muka bumi ini bisa dipakai menjadi kawan sekerja Allah. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan sorga, untuk membawa kebaikan, kemaslahatan bagi banyak orang. Yang ketiga, perubahan cara berpikir menentukan output kita, perwujudan tindakan kita. Dan perwujudan tindakan kita yang baik pasti akan membawa output yang baik bagi orang lain, membawa efek yang bagus, efek yang baik bagi orang lain. Dan ini dicatatkan pada ayat ke-23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Ia mengajar, ia memberitakan Injil, ia melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan di bangsa itu. Wow, saudara-saudara, perhatikan. Perubahan cara berpikir
yang ditawarkan Yesus kepada para murid kini membawa dampak yang positif, dampak yang baik, bukan hanya bagi Yesus bersama dengan komunitas kecilnya, tapi juga komunitas masyarakat Galilea. Bayangkan kalau satu orang Kristen mengalami perubahan yang signifikan dari cara berpikirnya, dan itu mewujud dalam tindakannya, dalam cara hidupnya, ada berapa banyak kebaikan yang kita bawa bagi orang lain? Pasti jumlahnya banyak. Ketika kita mengalami perubahan cara berpikir, saudara-saudara, kita bukan hanya berbicara untuk diri kita sendiri. Mengalami perubahan cara berpikir, itu juga berarti kita berpikir tentang kebaikan orang lain. Kita berpikir tentang kemaslahatan orang lain. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan hanya untuk komunitas kita. Kita hidup bukan hanya bagi orang-orang yang kita sukai saja, tapi kita hidup untuk orang-orang di sekeliling kita. Sebagaimana Yesus hadir untuk orang-orang Galilea. Sebagaimana Yesus hadir untuk seluruh orang-orang yang membutuhkan kehadirannya, membutuhkan kabar baik, membutuhkan pemulihan di dalam hidup. Maka kalau saudara-saudara semua mau dipakai menjadi kawan sekerja Allah, menjadi pewarta-pewarta kabar baik, menjadi pengajar dan pemulih bagi orang-orang di sekitarmu, mulai dengan sebuah langkah sederhana, alami perubahan cara berpikir. Kepada siapa engkau menentukan orientasi hidupmu, itu pula akan menentukan apa yang keluar dari dalam hidupmu. Ketika engkau mengorientasikan Tuhan dalam hidupmu, maka tanda-tanda kerajaan Allah akan menjadi bagian integral dalam seluruh aspek kehidupan. Mewujudkan kasih, mewujudkan keadilan, mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan sukacita bukanlah hal yang terlampau sulit dilakukan kalau kita sudah terlebih dahulu mengalami perubahan cara berpikir. Maka selamat menjadi murid, selamat melakukan hal-hal yang baik, selamat membawa hal-hal positif kepada orang-orang di sekitarmu dengan mengalami perubahan cara berpikir. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati usaha-usaha kita untuk mengalami pertobatan, perubahan cara berpikir, supaya kita terus dipakainya menjadi kawan sekerja Allah, mewartakan kabar baik. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama seluruh umat di sepanjang abad dan di seluruh muka bumi dengan sikap yang tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih dan murah hati, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami diingatkan supaya kami masing-masing mengalami perubahan cara berpikir kami, supaya kami semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami rindu untuk kami juga terus dipakai oleh-Mu menjadi kawan sekerja-Mu, mewartakan kabar baik pada orang-orang di sekeliling kami. Karena itu ya Bapa, dalam Kristus Yesus, meteraikanlah firman ini. Dan tolonglah kami semua untuk menjadi pewarta kabar baik melalui seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Bapa, kalau akhir-akhir ini bangsa kami boleh semakin berpulih dari situasi pandemi COVID. Biarlah situasi yang baik ini boleh terus terjaga ya Bapa, sehingga pada akhirnya bangsa kami boleh sungguh-sungguh terbebas dari cengkraman virus COVID-19 ya Bapa. Juga kami mau berdoa bagi pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah hikmat, berilah kebijaksanaan kepada mereka di dalam mereka memimpin dan juga mengambil keputusan-keputusan politik bagi bangsa kami. Biarlah setiap pemimpin kami boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga para pemimpin kami boleh sungguh-sungguh mengupayakan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami serahkan negara kami ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau bersatu hati bagi gereja Tuhan, terkhusus bagi seluruh gereja-gereja Tuhan pada hari ini yang berhimpun memuji memuliakan nama-Mu. Berikan kesatuan hati antar gereja-Mu ya Bapa, dan pakailah gereja-Mu juga sebagai kawan sekerja-Mu untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui karya kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Yasmin, dengan segala rencana-rencana pelayanan ke depannya, juga untuk program-program persekutuan dan kesaksian mereka. Tuhan, komunitas ini adalah milik-Mu, persekutuan ini adalah milik-Mu. Maka biarlah segala yang baik juga kiranya Tuhan hadirkan bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Limpahkanlah segala yang baik, berikanlah kesatuan hati antar pengurus pelayanan ini, sehingga para pengurus, jemaat maupun simpatisan boleh terus merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu pada hari ini. Mereka yang datang kepadamu dengan segala beban dan pergumulan kehidupan mereka. Mari Tuhan lawatlah dan tiliklah mereka satu persatu. Biarlah segala yang baik Tuhan hadirkan di dalam hidup mereka. Apabila ada anak-anak-Mu ya Bapa yang datang dengan segala keluh kesah karena pergumulan yang menekan berat di dalam kehidupan mereka, mari Tuhan berikanlah kelegaan, berikanlah kekuatan dan pengharapan yang penuh kepadanya, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan mereka, Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kami mau menyerahkan setiap anggota jemaat ini ya Bapa dengan segala pergumulan kehidupan mereka,
ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mengingat dan mendukung di dalam doa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul dengan kelemahan tubuh yang dialami, baik karena usia yang bertambah ataupun karena sakit penyakit yang dialami. Mari Tuhan, biarlah pemulihan dari Tuhan boleh dirasakan kepada mereka yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Engkaulah sumber pertolongan kami. Hanya kepadamu saja ya Bapa kami memohon dan berharap. Maka biarlah kesembuhan itu boleh dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Apabila ada anak-anak-Mu ya Bapa yang harus menjalani tindakan-tindakan medis lewat tangan para dokter ataupun juga melalui obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu semua dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu di tengah-tengah kesakitan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Dengarkan doa kami ini ya Bapa. Tetapi di atas semuanya itu jangan kehendak kami yang jadi. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi di dalam segala doa dan permohonan kami. Sebab doa yang jauh daripada sempurna ini kami persatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini, marilah kita gunakan waktu untuk kita menyampaikan persembahan syukur melalui persembahan yang telah kami persiapkan. Persembahan syukur kali ini Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening sebagaimana tertera dalam layar. Tetapi juga Bapak dan Ibu boleh mengumpulkan masing-masing di rumah. Ketika ibadah onsite, Bapak dan Ibu sekalian menyerahkan persembahan syukur kepada bendahara gereja. Sebagai alas persembahan syukur pada ibadah pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-136 ayatnya yang 25 dan 26. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sementara persembahan syukur berlangsung, diiringi dengan pujian dari KJ 287A bait pertama sampai dengan ketiga. Sekarang bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbit mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakanlah Lahu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Bapak dan Ibu sekalian, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami merasakan indahnya penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga siapakah kami ini yang telah memberikan syukur kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa semua yang kami persembahkan adalah milik Tuhan, asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah benda-benda mati yang kami persembahkan ini Tuhan berkati menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Terlepas daripada itu, ya Tuhan, kami juga menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya. Tuhan pakai menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan melalui pelayanan kami, melalui kesaksian kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan, sehingga semuanya itu menjadi indah dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kami masih tetap berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah persekutuan sebagaimana pagi hari ini terus menjadi suatu persekutuan yang hidup melalui hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu, dan juga di tengah-tengah masyarakat.
Nama-Mu saja yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Sehingga ketika kami akan undur dari persekutuan ini, biarlah karya Tuhan yang begitu dalam dan begitu luas terus menjadi kesaksian hidup kami, di mana Tuhan mempercayakan kami untuk kami menjalani hidup dan kehidupan, terlebih di dalam perjuangan-perjuangan kami ini, ya Tuhan. Sebagai lagu berikutnya, yaitu lagu pengutusan, marilah kita memuji Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, pulanglah, masukilah kehidupanmu, alami pertobatan, supaya apa yang keluar dari hidupmu membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.